Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati manusia, itulah yang menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada Minggu Palmarum ini firman Tuhan bagi kita tertulis pada kitab Mazmur pasal 118 ayat 19 sampai ayat 29. Kita baca secara responsoria, layaknya pada saat Mazmur ini dinyanyikan juga secara responsoria. Demikian bunyinya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian ujian. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada Minggu Palmarum ini kita mengingat Yesus masuk ke kota Yerusalem. Minggu Palmarum adalah minggu terakhir sebelum Jumat Agung dan sebelum Paskah, 3 hari setelah Jumat Agung. Minggu Palmarum menjadi minggu terakhir sebelum kita masuk kepada Minggu Passion atau minggu-minggu Via Dolorosa yang mengingat perjalanan Tuhan Yesus sampai ke Golgota, naik ke puncak salib itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Palmarum dikatakan sebagai penyambutan, atau kata Palmarum dari kata palma yang berarti dedaunan, daun palma atau daun palem. Daun-daun ini adalah simbol sebagaimana Yesus masuk ke Yerusalem, orang memegang ranting-ranting, ada yang memegang dedaunan, lalu mereka juga mengambil kain-kain mereka, lalu mereka tebarkan atau bentangkan di jalan yang akan dilalui Yesus. Ini menunjukkan bagaimana sorakan, teriakan, sukacita mereka untuk menyambut kedatangan Yesus itu yang dianggap adalah Mesias dari versi mereka sendiri. Yesus yang dianggap sebagai anak Daud, atau sebutan lain dari Kristus itu adalah anak Daud. Dia dikatakan sebagai tunas muda dari Raja Daud. Itulah makna dari daun palem itu atau palma itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk menyambut Yesus itu, pada nats khotbah ini disampaikan dari kitab Mazmur. Mazmur ini yang sudah kita baca berlatar belakang pada saat umat Israel
mereka masih berada di dalam pembuangan Babilonia. Tidak ada harapan lagi mereka kembali, sebab bangsa mereka, umat mereka itu sangat kecil dan tidak diperhitungkan. Mereka bangsa yang tidak dianggap bangsa, tapi mereka dianggap budak. Mereka sebagai pekerja-pekerja paksaan atau pekerja-pekerja rodi pada bangsa Babilonia. Bahkan tidak ada harapan bagi mereka karena kekuatan dari Babilonia itu. Untuk berjuang merdeka mereka susah. Untuk berjuang lepas dan kembali ke tanah mereka, tanah Kanaan atau Yerusalem, tidak ada harapan bagi mereka. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, itulah yang terjadi di tengah-tengah bangsa karena Allah mengasihi mereka. Bangsa Babilonia kalah berperang dengan bangsa Persia. Akhirnya, dengan anugerah Tuhan, bangsa Israel diperbolehkan keluar dari Babilonia. Mereka kembali ke Yerusalem selayaknya mereka bersuka cita. Mereka kembali dan merdeka. Tetapi apa nyatanya? Kembali ke Yerusalem, mereka melihat Yerusalem dan bait suci Allah sudah tinggal puing-puing. Yerusalem sudah runtuh. Bangsa Babilonia menghancurkan Yerusalem, bahkan bersama-sama dengan bait suci Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mereka lakukan? Bangsa itu tidak membangun kota terlebih dahulu, tetapi mereka membangun bait suci Allah. Mereka membangun bait suci itu dari puing-puing yang berserakan di Yerusalem. Mereka menunjukkan bahwasanya prioritas pertama adalah Allah, karena mereka tahu bukan karena kekuatan mereka untuk berperang atau untuk berjuang menang lepas dari pembuangan di Babilonia, mereka bisa lepas. Tapi mereka sadari ini adalah perbuatan Allah bagi aku. Ini perbuatan Allah bagi bangsa Israel yang dikasihinya. Prioritas mereka membangun bait suci Allah kembali. Dan puji Tuhan, bait suci Allah dibangun kembali di Yerusalem. Lalu mereka menyanyikan nyanyian pujian kepada Allah atas rasa syukur mereka. Itulah yang disampaikan pada nas khotbah kita pada Mazmur 118 ini. Apa yang dikatakan pertama pada ayat 19 itu, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Bait Allah, bait suci Tuhan itu disebut adalah pintu gerbang kebenaran. Makanya setiap bait Tuhan, makanya setiap gereja itu disebut sebagai tempatnya kebenaran. Tempat orang-orang yang mau dibenarkan. Tempat orang-orang belajar tentang hal-hal yang benar. Jika gereja tidak lagi menjadi tempat-tempat kebenaran, maka gereja itu tidak pantas disebut gereja. Kenapa? Karena gereja juga disebut sebagai tubuh Kristus. Kristus itulah kebenaran itu. Dia gerbang sekaligus jalan kebenaran untuk sampai kepada Bapa. Bait suci atau gereja menjadi tempat bersekutu manusia dengan Tuhan yang menciptakan. Tempat pertemuan antara manusia yang berdosa dengan kebenaran firman Tuhan, agar manusianya mau mendengarkan firman Tuhan itu lalu memperolehnya sebagai bahan untuk kehidupan, untuk hidup yang benar itu. Bekal daripada kehidupannya untuk benar di hadapan Allah.
Gereja adalah tempatnya. Selain berdoa, selain memuji Tuhan, selain daripada persekutuan atau komuni yang dibangun di tengah-tengah gereja, gereja juga menjadi tempat penyampaian ungkapan syukur kepada Tuhan. Banyak orang protes, bahkan ada gereja-gereja kita yang mengatakan, kenapa harus memberikan persembahan? Kenapa harus memberikan persembahan? Saudaraku, jangan tanya gereja. Kalau bisa tanyalah dirimu, kenapa kau berikan persembahan? Kalau engkau memiliki rasa syukur kepada Tuhan, engkau tidak akan dipaksakan memberikan persembahan. Tidak. Ya. Jangan tanyakan orang lain, jangan tanyakan para haladu, jangan tanyakan majelis kenapa kita memberikan persembahan. Ada yang begitu. Saya lihat grup-grup WA ya. Wah, jadi pembahasan trending topik, tapi bukan di kita ya, yang ada di sini, tapi di tempat lain. Dan saya hanya katakan, tanyakan dirimu, apakah engkau mengungkap syukur kepada Tuhan? Apakah engkau bersyukur kepada Tuhan dengan cara apa? Banyak caranya. Lalu engkau mengungkap syukur kepada Tuhan dan engkau memberikan persembahan. Persembahan itu apa? Persembahan itu adalah diri kita. Lalu rumah Tuhan perlu apa? Apakah rumah Tuhan itu tidak perlu operasionalnya? Apakah rumah Tuhan tidak perlu pengembangannya? Apakah rumah Tuhan ya begitu-begitu saja? Itu sudah cukup. Ya, saudaraku, kalau kita punya sepeda motor, ya, ada di situ F, ada di situ dikatakan ya E, garis merah E. Biasanya kalau sudah garis merah E, itu kita ke pom bensin. Walaupun cari solar agak-agak susah sekarang ya. Adanya malam-malam katanya di kota kita ini, dengan berbagai macam kebijakan dan pertimbangan. Bahkan sempat juga sekarang naik juga ada satu jenis dari BBM yang naik sampai ke angka 13.000. Ya. Bagaimana kalau di E, ya, di E jarumnya petunjuk daripada atau monitor daripada BBM kendaraan kita yang ada di tanknya atau di tangkinya, kita akan mencari, kita akan berusaha membuat dia naik dari E. Tahu E itu apa? E itu bukan error, tapi enough, cukup. Kalau kita hanya bisa merasa cukup, orang yang bersyukur itu dia berusaha. Orang yang bersyukur itu dia berusaha memberikan yang terbaik. Bahkan ketika hanya enough, ini akan berangsur pada satu titik tipis, dia akan habis. Dekat pada kehabisannya, itulah yang enough, itulah yang cukup. Tetapi kita harus lebih dan lebih maju lagi. Ya, lebih maju lagi. Nanti kita akan rapat sidang jemaat. Bagaimana membicarakan tentang hal-hal yang maju? Bagaimana agar gereja ini maju? Kitalah yang mengerjakannya, kitalah sebagai pelaksananya. Bangsa Israel dikeluarkan dari Babilonia untuk memperbaiki bait suci Allah, memperbaiki Yerusalem yang sudah runtuh dan tinggal puing-puing itu. Itu adalah gambaran kita umat manusia, bagaimana kita menyambut Yesus yang masuk ke Yerusalem, menyambut Yesus yang masuk ke dalam diri kita, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang akan memperoleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu ilustrasi seperti minggu-minggu ini. Biasanya kalau menjelang
Jumat Agung, Paskah, itu biasanya agak-agak rame juga. Kampung-kampung juga kalau Minggu Palmarum ini atau Minggu Mare-Mare, mereka akan buat hiasan dari pelepah daun kelapa muda, ya. Daun kelapa yang masih muda, ya. Itu mereka buat di depan pintu, ya, sebagai simbol penyambutan akan kedatangan Tunas Daud sebagai raja. Biasanya rame di gereja itu, dan ada kegiatan yang lain. Pada saat itu ditambah lagi mereka akan menyambut seorang pendeta yang baru. Mudah-mudahan di gereja kita juga ada nanti bentar lagi pendeta yang baru. Karena kita di sini sudah bersama 5 tahun kurang lebih. Kalaupun akan pindah, pendetanya yang baru. Bagaimana menyambut? Mereka bersukacita. Mereka gegap gempita dengan semangat baru mereka. Pada saat mereka masuk ke gereja itu, mereka melihat seorang pengemis ada di depan gereja, duduk-duduk di teras itu dengan pakaian yang lusuh, membawa kantong kresek yang sudah lusuh juga, ya. Sampai kepada akan berkhotbah, ya. Pada acaranya akan menyampaikan khotbah. Mereka kaget, mereka terkejut. Ternyata orang yang mengemis di luar tadi, yang mereka sempat katakan, mengapa ini di sini bawa virus? Mengapa orang ini di sini? Jangan-jangan dia mau bermaksud lain. Mengapa seorang pengemis yang jorok ini berada di sini? Mereka kaget setengah mati. Ternyata yang naik ke mimbar adalah dia yang mereka katakan pengemis itu. Di atas mimbar seperti ini, dia buka pakaiannya yang lusuh dan terlihatlah jubahnya di sana. Lalu dia sampaikan khotbahnya. Demikianlah gambaran daripada manusia yang menyambut kedatangan firman Allah yang hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Mereka meneriakkan Hosana, Hosiana. Arti kata Hosiana sendiri mereka pahami, tetapi mereka tidak pahami yang mereka sambut apa yang akan dia rencanakan. Kata Hosiana sendiri dari 2 kata. Yang pertama adalah yasa, yang berarti lepaskan, dan kata na yang berarti doa. Doa untuk dilepaskan. Hosiana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Anak Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita menyambut Tuhan itu? Bagaimana kita menerima Tuhan itu di dalam hati kita? Apakah kata-kata Hosiana itu benar-benar menjadi doa agar kita diberkati? Menjadi doa untuk kita dilepaskan? Apakah kita terus berdoa Hosiana agar kita dilepaskan daripada kejahatan, dilepaskan daripada kebohongan, dilepaskan daripada kebencian, dilepaskan hanya melihat dari wajah orang, dilepaskan dari kesombongan karena kita merasa lebih pintar daripada yang lain? Padahal yang berharga di mata Tuhan, bagaimana kita memberikan diri, membangun bangunan yang baru dari bekas puing-puing yang ada. Kitalah yang dibangun itu. Kitalah Yerusalem itu. Yesus masuk ke Yerusalem yang hanya tinggal puing-puing karena keberdosaan. Yesus masuk ke dalam kita yang berdosa agar kita diberikan kelepasan, diberikan pembebasan.
agar kita dibangun kembali. Yesus datang sebagai apa? Sebagai batu penjuru yang sudah dibuang, oleh para tukang. Apa itu tukang itu di situ? Siapa yang buang Yesus sebagai batu penjuru? Dibuang oleh orang-orang cendekianya, orang-orang Israel Yahudi pada saat itu. Orang-orang Farisi yang sangat membenci dia. Dia dibuang. Tapi dialah yang masuk untuk membangun kembali. Bahkan dia menjadi bait suci Tuhan. Dia pintu gerbangnya kebenaran. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia adalah jalan untuk sampai kepada Bapa. Dia datang. Enggak kita disuruhnya berjalan, tapi dia datang masuk kepada kita. Jalan itu datang. Kita bersukacita. Hosiana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, sebab yang datang adalah Tuhan itu sendiri. Lalu bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana kita merespon dari kedatangan dia? Apa yang diperbuat oleh bangsa itu? Bagaimana bangsa Israel setelah lepas membangun bait suci Allah? Tetapi berbeda ketika Yesus disambut. Orang-orang ramai yang berteriak Hosiana itu, akhirnya dialah yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Yesus sudah masuk, Yesus sudah datang, jalan keselamatan itu datang, tempat kita bersekutu dengan Tuhan dan kebenaran itu dia sudah masuk ke dalam Yerusalem itu, ke dalam diri kita. Tapi masih berteriak, salibkan dia. Itulah ketika kita mempertemukan antara keduniawian dengan maha surgawian. Susah bertemunya. Yang rohani bersusah bertemu yang dengan yang jasmani. Susah. Tetapi pertemuan itu adalah pertemuan yang sudah direncanakan Tuhan dan sudah dikaryakan oleh Tuhan itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menganggap sekarang diri kita adalah puing-puing yang sudah hancur karena dosa itu, mari kita terima Yesus. Jadikan dia batu penjuru di dalam kehidupan kita, batu penjuru yang menopang. Seperti bangunan gereja ini, ada batu penjurunya. Dia yang menopang bangunan ini. Dia menjadi senter, kiri kanan atas bawah. Dia yang menopang. Yesus itu sangat-sangat kuat. Apapun dia bisa lakukan karena dia adalah Allah. Bukan hanya sekedar Mesias, bukan hanya sekedar Kristus, tetapi dia adalah Allah. Dialah Tuhan yang datang sebagai manusia untuk menyelamatkan kita manusia. Dia datang mau merekonstruksi ulang dari kemanusiaan kita layaknya makhluk yang imago Dei, yang dulunya hanya kerjanya untuk konstruktif daripada ciptaan Allah, tetapi akhirnya menjadi destruktif oleh karena perbuatan-perbuatan kita yang condong kepada dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang datang kepada Tuhan adalah orang-orang yang siap menyambut Tuhan. Dan Tuhan dipersilahkan masuk. Dirinya menjadi bait suci Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Ketika Tuhan sudah masuk, bangsa itu akan bersyukur. Setiap kita akan bersyukur. Kita akan memberikan persembahan kita sebagai bentuk rasa syukur. Yang pertama yang bersyukur bukan persembahan kita yang besar, tapi yang pertama sekali rasa syukur kita yang besar di dalam hati kita, yang mengerti bahwasanya aku sudah lepas dari kematian, aku sudah lepas daripada dosa, aku sudah memperoleh kehidupan yang kekal. Tidak ada bandingnya dengan apapun, tidak ada bandingnya dengan apa yang ada di dunia ini. Mari Bapak Ibu, kita
semakin mengerti apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita tahu itu, kita mengerti itu, kita pahami itu, maka hidup kita akan menjadi hidup yang bersyukur. Bersyukurlah dan sambutlah Tuhan, dan sambutlah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan Allah memberkati kita. Hosiana, terima kasih ya Tuhan, syukur bagimu, sebab Engkau memberikan kehidupan bagi kami. Walau selayaknya kematian adalah upah kami karena dosa, tetapi oleh karena anugerah Allah yang besar, kami bersyukur dan rasa syukur kami besar, sebab berkat Tuhan yang sangat-sangat besar sudah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan datang untuk merekonstruksi ulang dari kehidupan kami, layaknya ciptaan-Mu, layaknya penyandang daripada firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kehendak-Mu yang nyata atas kehidupan kami, karena besar kasih setia-Mu itu memberikan kebaikan, kebenaran di dalam kehidupan kami, bahkan kekekalan atas hidup kami yang fana ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami untuk melakukannya, sebagai wujud bahwa kami adalah tubuh Kristus, sebagai wujud bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Engkau. Berkati setiap keluarga kami. Biarlah anugerah kasih-Mu yang senantiasa memberikan kesehatan, memberikan pemulihan atas penyakit yang ada pada diri kami dan tubuh kami. Ampuni kami Tuhan, ketika kami melakukan kesalahan dan dosa. Ampuni kami Tuhan, agar di dalam pengampunan yang daripada Engkau, kami belajar untuk hidup benar, kami belajar untuk mengikuti kehidupan yang kekal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hidup kami, doa dan sembah kami.